Bab 1201. Siapa sebenarnya orang ini? Zhang Xiong tidak dapat menyembunyikan senyum puasnya, karena segalanya berjalan persis seperti yang diantisipasinya. Teknik spiritual tingkat tinggi sudah cukup untuk mengalahkan kultivator manapun di alam yang sama. Su Fan telah kalah. Hujan pedang turun tanpa henti, tidak memberi Ning Fan ruang untuk menghindar. Tanah yang sudah retak itu pecah di bawah kekuatan spiritual mengerikan yang didorong oleh hujan pedang, mengangkat banyak pecahan batu ke udara. Ning Fan sedikit mengernyit dan menggenggam sebilah pedang cahaya dengan tangan kanannya, lalu mengayunkan pedangnya sendiri ke bawah dengan gerakan cepat. Gelombang kekuatan spiritual berbentuk bulan sabit menyebar, seketika menghancurkan hujan pedang dan menyebarkan pecahan-pecahan batu kemana-mana. Namun Ning Fan kembali melancarkan serangan cahaya pedang lainnya, dan kali ini, bila pedangnya beberapa kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Ekspresi Sun Chang menjadi serius, memperlakukan cahaya pedang ini dengan sangat hati-hati. Dia menggunakan teknik spiritual lagi, menebas dengan pedang yang membawa momentum luar biasa. Ketika cahaya pedang dan hujan pedang bertabrakan, kekuatan besar mendorong Sun Chang mundur beberapa langkah. Sekarang, perisai pelindung itu sudah semakin dalam dan retak-retak. Ning Fan juga terpaksa mundur beberapa langkah, menyadari bahwa kekuatan Sun Chang bahkan lebih besar dari yang dibayangkannya. Namun, teknik spiritual itu memberinya rasa keakraban yang aneh. Lawannya kemungkinan besar berasal dari sekte terbang abadi, dan dengan kekuatan seperti itu, dia pasti setidaknya seorang murid inti. Zhang Xiong secara tak terduga telah membentuk aliansi dengan sekte terbang abadi. Sambil membersihkan debu dari jubahnya, Ning Fan berkata dengan santai, sepertinya kekuatanmu biasa saja. Kupikir kau lebih tangguh. Nak, jangan sombong, ini belum berakhir. Sun Chang mencengkeram gagang pedangnya erat-erat dan melancarkan serangan lain yang bahkan lebih mengerikan. Ning Fan juga tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur, menyerang maju dengan cahaya pedangnya yang siap. Pertarungan antara keduanya menjadi semakin sengit. Di luar arena, pria yang dipanggil Zhang Xiong, tetua, diam-diam menyaksikan pertarungan sengit antara kedua sosok itu. Ekspresinya menjadi serius, menyadari bahwa pertempuran ini terbukti lebih menantang daripada yang dibayangkannya. Dia sudah menebak identitas pria di atas panggung, kemungkinan besar dialah yang memiliki teknik spiritual seperti yang disebutkan oleh Zhang Xiong. Siapa sebenarnya orang ini? Dia dapat memastikan bahwa orang itu bukan dari aliansi 4 sekte, karena bahkan tidak ada satupun master sekte dalam aliansi itu yang memiliki teknik spiritual sekuat itu. Bisakah Sun Chang memenangkan kontes ini? Pertarungan berlangsung berimbang, dan ini adalah pertama kalinya Ning Fan menghadapi lawan yang begitu menantang, yang memaksanya menggunakan formasi sebagai respons. Meskipun orang ini adalah seorang murid, kekuatannya pasti jauh lebih unggul dari Zhang Xiong, sang master sekte. Tiba-tiba, api berwarna putih keperakan muncul, dan sebuah formasi segera dibentuk. Sun Chang benar-benar terperangkap oleh formasi, dan api putih perak melumpuhkannya untuk sementara. Api putih perak terus-menerus mengganggu kekuatan spiritualnya, menambah kegelisahannya yang semakin besar. Dari kejauhan, Penatua Sihu menyaksikan kejadian itu, matanya berbinar-binar karena kegembiraan. Awalnya dia mengira bakat Wei Qiuan luar biasa, tetapi sekarang dia melihat bahwa bakat Su Fan bahkan lebih luar biasa. Formasi seperti itu, bahkan beberapa tetua dalam sekte Chongsu tidak akan mampu mendirikannya begitu saja. Saat Sun Chang merenungkan cara menghancurkan formasi, cahaya pedang yang menakjubkan tiba-tiba muncul. Sun Chang mengalirkan kekuatan spiritualnya ke seluruh tubuhnya, memasukkannya ke dalam pedangnya untuk menangkis. Namun, dengan suara keras, pedang itu hancur berkeping-keping. Terkejut, cahaya pedang telah merobek jubahnya, meninggalkan luka yang dalam di kulitnya dalam sekejap. Tepat saat Sun Chang mengira dirinya akan celaka, cahaya pedang itu tiba-tiba lenyap. Sun Chang dengan kasar meludahkan seteguk darah, setengah berlutut di tanah, mencengkeram luka parah di dadanya, mulutnya berdarah dan matanya penuh kepanikan. Kalau saja cahaya pedang itu mendekat 1 inci saja, dia pasti sudah mati. Saat api putih perak menghilang dan formasi memudar, Ning Fan mendekati Sun Chang, melihat ke bawah dari atas. Kamu kuat, tapi kamu masih kalah dibandingkan denganku. Perkataan itu merupakan penghinaan besar bagi Sun Chang, yang menggigit bibirnya dan menatap Ning Fan dengan penuh kebencian untuk waktu yang lama. Kau jelas bukan dari aliansi 4 sekte. Kau juga bukan dari sekte 100 binatang, jadi apa pentingnya? Setelah mengatakan itu, Ning Fan menoleh untuk melihat Penatua Sihu. Penatua Sihu, tampaknya aliansi 4 sekte telah memenangkan kontes ini. Penatua Sihu mengangguk setuju, matanya dipenuhi kekaguman. Kamu sungguh mengesankan, kamu benar-benar mengejutkanku. Dengan bakat sehebat itu, bertahan di aliansi 4 sekte rasanya agak sia-sia. Mengapa tidak bergabung dengan sekte Chongsu? Aku bisa menawarkanmu status murid inti. Kerumunan orang tercengang, ini adalah undangan untuk menjadi murid inti sekte Chongsu. Jangankan murid inti,
ada banyak sekali orang yang rela membayar mahal hanya untuk menjadi murid luar Sekte Chongsu. Selain itu, jarang bagi Sekte Chongsu untuk mengundang seseorang secara proaktif. Selama kontes aliansi 4 sekte ini, 2 orang telah menerima undangan seperti itu. Pemandangan ini membuat banyak kultivator dari sekte tingkat rendah sangat iri, dan berharap itu adalah sekte mereka sendiri. Wajah Zhang Xiong menampakkan ketidaksenangan, dia tidak menyangka Sun Chang akan kalah juga. Sekarang, tampaknya aliansi 4 sekte mungkin telah membentuk hubungan dengan Sekte Chongsu, yang bukan merupakan hal yang ingin dilihatnya. Setelah sekian lama, dia perlahan mengalihkan pandangannya ke sekte tingkat rendah, namun saat itu, sosok sang tetua telah menghilang. Sudah berakhir, Sekte 100 Binatang telah tamat. Di atas panggung, Ning Fan tersenyum halus menolak undangan Si Hu. Bakatku tidak terlalu luar biasa, dan aku cocok dengan aliansi 4 sekte. Jika ada kesempatan di masa depan, aku pasti akan mengunjungi Sekte Chongsu untuk bertemu tetua, dan kuharap kalian tidak menganggapku pengganggu. Si Hu mengangguk sambil tersenyum puas, matanya tampak semakin setuju. Kalau begitu, aku akan menunggumu di Sekte Chongsu. Bab 1202. Tidak lebih dari itu. Wajah Zhang Xiong sewarna besi saat dia memperhatikan sosok di panggung, berharap dia bisa membunuh pria bernama Su Fan ini. Pada saat ini, Sun Chang sudah meninggalkan panggung dalam keadaan menyedihkan. Master Sekte, tampaknya apa yang kau sebut ketergantungan itu tidak ada apa-apanya, kata orang yang berbicara itu, yang tidak lain adalah murid utama Sekte 100 Binatang. Mendengar ini, Zhang Xiong melotot dingin ke arah murid utama, lalu tanpa berkata apa-apa lagi, dia bangkit dari tempat duduknya dengan marah dan meninggalkan tempat pelelangan. Para pengikut Sekte 100 Binatang pun mengikuti dan meninggalkan tempat tersebut. Murid utama dari Sekte 100 Binatang mendongak ke arah sosok di panggung pelelangan, berpikir bahwa dialah yang seharusnya ikut berkompetisi, tetapi ternyata pendatang baru ini secara langsung membuatnya turun tanpa memberi kesempatan untuk tampil. Dia terkekeh dan berbalik untuk pergi. Fierce Lion dan beberapa master sekte lainnya dari berbagai sekte mendekati panggung lelang saat ini, karena inilah saatnya untuk mengajukan permintaan. Penatua Si Hu berdiri dengan kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya, menatap perwakilan aliansi 4 sekte. Pandangannya segera beralih kepada para master sekte dari Gunung Suiyun dan beberapa kekuatan lain, menyadari bahwa hubungan mereka tampaknya telah berkembang melampaui sekadar aliansi 4 sekte. Sepertinya kalian bukan lagi hanya aliansi 4 sekte, katanya. Fierce Lion tersenyum untuk menyamarkan emosinya sebelum mengarahkan pembicaraan ke tempat lain. Penatua Si Hu, mengingat murid sekte saya Su Fan yang menang, bolehkah saya bertanya apakah dia diizinkan untuk mengajukan permintaan tersebut? Si Hu melirik Ning Fan, dan meskipun dia sangat puas dengan Ning Fan, dia tidak menyangka status muridnya dalam aliansi 4 sekte akan begitu signifikan, mengingat itu adalah kesempatan untuk meminta sesuatu dari Sekte Chongsu. Ini adalah pilihan aliansi 4 sekte, semuanya terserah kalian, kata Si Hu. Fierce Lion dan yang lainnya mengalihkan perhatian mereka ke Ning Fan. Setelah merenung sejenak, Ning Fan menyatakan permintaannya. Saya ingin Sekte Chongsu membantu saya menemukan beberapa orang, salah satunya adalah seorang wanita bernama Su Qingcheng. Su Qingcheng. Baru saja menemukan seseorang. Si Hu sedikit terkejut. Su Fan, bahkan jika kamu perlu menukar sumber daya kultivasi, itu akan lebih baik daripada permintaan ini. Apakah kamu yakin hanya ingin mengajukan permintaan ini? Fierce Lion dan yang lainnya tampaknya tidak keberatan sama sekali, tujuan utama mereka adalah mempermalukan 100 Beast Sect, dan itu sudah cukup. Penatua, aku sudah memutuskan. Teman-teman ini sangat penting bagi saya, jadi saya meminta bantuan Anda. Si Hu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan melihat sekeliling panggung lelang. Saat itu, anggota sekte lain sudah meninggalkan tempat tersebut atau pergi untuk menjalankan usaha mereka, tanpa meninggalkan seorang pun di sekitar. Oleh karena itu, dia menatap Ning Fan dengan sedikit geli dan berkata, baiklah, aku akan membantumu sendiri dalam masalah ini, dan itu tidak akan dihitung sebagai bagian dari permintaanmu. Anggap saja ini adalah takdir yang telah ditentukan bagi Sekte Chongsuku, kau boleh mengajukan permintaan lain. Singa ganas dan yang lainnya sangat gembira. Ning Fan juga tampak agak terkejut, tidak menyangka Penatua Si Hu begitu pengertian. Tentu saja, ia tidak berniat menolak. Setelah merenung sejenak, Ning Fan berkata, kalau begitu, Tetua, saya tidak akan berdiri dalam upacara. Saya memiliki beberapa bahan berharga yang belum dapat saya temukan, bolehkah saya mengganggu Sekte Chongsu untuk membantu pencarian? Apakah Anda punya daftarnya? Ning Fan langsung menatap Fierce Lion. Fierce Lion mengerti dan mengeluarkan daftar bahan dari lengan bajunya. Si Hu mengambil daftar itu dan, saat dia melihat bahan-bahan yang dibutuhkan, ekspresinya berangsur-angsur berubah. Menarik napas dalam-dalam, Si Hu meletakkan daftar itu dan menatap Ning Fan. Bahan-bahan ini tidak mudah ditemukan, tetapi karena Anda telah mengajukan permintaan ini, Sekte Chongsu akan melakukan yang terbaik.
Dalam waktu 1 bulan, apapun yang berhasil kita temukan akan diserahkan ke aliansi 4 sekte. Bagaimana menurutmu? Terima kasih atas usahamu, tetua. Sihu mengangguk, menyelipkan daftar itu ke lengan bajunya, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke Fierce Lion. Sekarang mari kita lanjutkan dengan pertukaran barang, setelah itu, kalian semua boleh mengambil barang-barang kalian dan pergi. Namun, saya ingin mengingatkan kalian dari aliansi 4 sekte bahwa sekte 100 binatang tidak boleh diremehkan. Meskipun sekte Chongsu akan menjamin keselamatan kalian di dalam kota, setelah kalian meninggalkan kota, keselamatan kalian bukan lagi urusan kami. Itu adalah pengingat yang baik, dan dia juga berharap Ning Fan akan membuat keputusan yang bijaksana. Sangat disesalkan, pilihan Ning Fan adalah mengikuti Master Sekte dari Sekte 100 Binatang dan pergi. Perdagangannya mudah dan tidak memakan banyak waktu. Bahkan sebelum meninggalkan pelelangan, Luo Chang dan yang lainnya sudah mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Wei Qiuan menatap Ning Fan dengan enggan sebelum dia mengikuti yang lain keluar. Sang singa ganas menyeringai menghina, sambil memperhatikan sosok-sosok yang pergi. Para pengecut ini, pada akhirnya mereka hanya menjadi kura-kura yang menyembunyikan kepala mereka. Wakil Ketua Sekte Zhuang Peng terkekeh setuju. Ada benarnya juga kata-kata singa ganas itu. Sekte mereka terlalu lemah, dan kali ini, Sekte 100 Binatang menargetkan aliansi 4 sekte. Fierce Lion dan Miao Xi menatap Ning Fan, keduanya menyadari bahwa di luar kota, pengikut 100 Beast Sect kemungkinan sudah menunggu. Master Sekte, mungkin ada banyak bahaya jika kita keluar sekarang, kata Fierce Lion dengan khawatir. Ning Fan tampak tidak peduli, jangan khawatir. Aku yakin bisa mencegah Sekte 100 Binatang berani menyerang kita. Setelah mengatakan itu, Ning Fan memimpin jalan menuju gerbang kota. Fierce Lion dan yang lainnya tidak tahu dari mana datangnya keyakinan Master Sekte ini, tetapi mereka dengan patuh mengikuti Ning Fan menuju gerbang kota. Di luar gerbang kota, Zhang Xiong memimpin sekelompok murid elit Sekte 100 Binatang, yang telah lama menunggu di sana. Mereka ditempatkan tepat di sepanjang jalan yang akan dilalui aliansi 4 sekte untuk mencapai formasi teleportasi. Aliansi 4 sekte tentu bukan seseorang yang akan mereka lepaskan begitu saja, dan di luar kota, Sekte Chongsu tidak akan ikut campur. Menoleh ke arah para murid elit Sekte 100 Binatang, dia berkata dengan suara tegas, ingat, jangan biarkan siapapun dari aliansi 4 sekte lolos. Selama singa ganas dan orang-orangnya mati, aliansi 4 sekte yang disebut-sebut akan lenyap. Ya, Master Sekte. Akhirnya, beberapa sosok yang dikenal muncul dari gerbang kota. Itu Ning Fan dan kelompoknya. Bab 1203. Penolakan. Melihat kelompok itu akhirnya muncul, Zhang Xiong menyeringai dingin sambil menyeringai. Singa ganas, kukira kau akan terus bersembunyi di kota, takut keluar seperti sekawanan kura-kura. Orang ini benar-benar membawa orang untuk menunggu kita. Fierce Lion mengepalkan tangannya, kemarahan sudah tampak di wajahnya. Miao Xi bahkan lebih siap menyerang, karena dia sudah lama bersiap. Master Sekte, jika nanti terjadi pertarungan lagi, silakan pergi dulu. Kami akan berusaha sekuat tenaga menahan mereka. Namun, Ning Fan hanya tersenyum tipis dan menepuk bahu mereka sebelum melangkah maju. Guru Sekte, Singa Ganas dan Miao Xi panik. Zhang Xiong, apa yang membuatmu berpikir kau bisa membunuh kami semua? Zhang Xiong tidak terburu-buru untuk mulai bertarung, yakin bahwa beberapa orang di hadapannya tidak akan bisa lolos dari telapak tangannya. Sekarang aliansi 4 sekte kalian hanya memiliki sedikit dari kalian yang tersisa, akan mudah bagiku untuk membunuh kalian. Apakah kamu tidak takut menyinggung Sekte Chongsu dengan melakukan ini? Ning Fan berkata perlahan dan hati-hati. Senyum di wajah Zhang Xiong membeku saat dia teringat adegan di pelelangan. Penatua Sihu telah menyampaikan undangan kepada Su Fan. Tapi Su Fan sudah menolak. Kau sudah menolak undangan Sekte Chongsu. Bahkan jika aku ingin membunuhmu, itu di luar wewenang mereka. Namun Ning Fan terus tersenyum tipis, tidak khawatir Zhang Xiong akan mengambil tindakan. Alasannya, tentu saja, ada hubungannya dengan Sekte Chongsu. Saat kau bergerak, jika aku memilih untuk bergabung dengan Sekte Chongsu, aku bisa menjadi salah satu murid inti atau bahkan murid langsungnya. Apa kau pikir Sekte Chongsu akan membiarkanmu membunuhku? Raut wajah Zhang Xiong tiba-tiba menjadi gelap, sepenuhnya menyadari kemungkinan dalam kata-kata Ning Fan. Skenario itu sama sekali bukan hal yang mustahil. Sekte Chongsu pada hakikat bukanlah sesuatu yang mampu diprovokasi oleh Sekte 100 Binatang miliknya. Hanya dengan seorang tetua alam Sudo dan Sihu, dia dapat menghancurkan Sekte 100 Binatang miliknya dari atas sampai bawah. Sambil menggertakkan gigi dan ragu-ragu sejenak, Zhang Xiong mengambil keputusan. Ia segera menatap Ning Fan dan berkata, kau boleh pergi, tapi anggota aliansi 4 sekte lainnya tidak boleh. Namun, Ning Fan tidak berniat pergi. Zhang Xiong, kamu tidak punya pilihan sekarang.
Bunuh aku, atau kita pergi saja. Tinju Zhang Xiong sudah terkepal, amarah di matanya semakin hebat. Dia sangat ingin bertindak sekarang juga, tetapi ada Sekte Chongsu. Tiba-tiba, dia melihat sesosok tubuh perlahan muncul di atas tembok kota di belakang Ning Fan dan yang lainnya. Sekte Chongsu, Penatua Sihu. Sambil mengerutkan kening, Zhang Xiong mendengus menghina, sambil menatap Fierce Lion dan Miao Xi. Singa ganas, Miao Xi, anggaplah kalian beruntung kali ini, tapi suatu hari nanti, aku sendiri yang akan membunuh kalian berdua. Setelah berkata demikian, Zhang Xiong pergi bersama anak buahnya. Melihat orang-orang dari Sekte 100 Binatang benar-benar pergi, Fierce Lion dan yang lainnya merasa tercengang. Kecemasan di hati Ning Fan akhirnya mereda. Awalnya, ini semua merupakan pertaruhan, bertaruh pada seberapa takutnya Sekte 100 Binatang terhadap Sekte Chongsu. Sekarang tampaknya, Sekte 100 Binatang memang memendam rasa takut yang amat besar terhadap 5 sekte besar. Di tempat ini, jelas mereka tidak bisa lagi menunda lebih lama lagi. Kita harus pergi sekarang, kalau tidak, begitu orang-orang dari Sekte 100 Binatang berkumpul, kita tidak akan bisa pergi. Fierce Lion dan yang lainnya mengangguk setuju, lalu semua orang bubar. Saat dia pergi, Ning Fan membungkuk ke arah sosok di tembok kota untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Faktanya, Ning Fan tahu bahwa sejak mereka meninggalkan kota itu, Penatua Sihu telah menyaksikan semua yang terjadi. Penatua Sihu tidak menyela kata-katanya, yang dapat dianggap sebagai bentuk bantuan tersirat. Karena itu, dia memberi hormat kepada Tetua Sihu. Di atas tembok kota, Penatua Sihu memperhatikan sosok-sosok yang pergi sambil tersenyum. Aku benar-benar mulai semakin menyukai pemuda ini. Sayang sekali dia tidak mau bergabung dengan Sekte Chongsu kita. Sosok seseorang mendekat dari belakangnya, seorang pemuda. Tetua, mengapa tidak langsung membawanya ke Sekte Chongsu? Jika kamu memutuskan, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Penatua Sihu menatap dingin pemuda itu, lalu berkata dengan wajah tegas, kalau ada yang bersedia, ya bersedia, kalau tidak, ya tidak. Mana ada paksaan? Sebagai salah satu sekte besar, bisakah Sekte Chongsu benar-benar melakukan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu? Murid muda di belakangnya segera menundukkan kepalanya, dengan bijak memilih untuk tidak berbicara lagi. Formasi teleportasi yang familiar, dan saat mereka membuka mata, mereka telah kembali ke dalam aliansi 4 sekte. Mengingat peristiwa pelelangan itu, Fierce Lion dan yang lainnya merasa luar biasa gembira. Mereka pernah menderita di tangan Sekte 100 Binatang sebelumnya, dan kini mereka akhirnya berhasil membalas dendam sekaligus, bagaimana mungkin mereka tidak gembira. Kelompok itu kembali ke aula utama, dan 2 orang lainnya segera datang menyambut mereka. Saat Fierce Lion dengan gembira menceritakan apa yang terjadi di pelelangan, 2 orang lainnya juga tidak dapat menahan senyum gembira. Seolah-olah mereka sudah dapat melihat masa depan aliansi 4 sekte. Akan tetapi, raut wajah Ning Fan tidak menunjukkan sedikit pun kebahagiaan, tenggelam dalam pikirannya. Si singa ganas yang gembira dan yang lainnya segera menyadari sikap Ning Fan, senyum mereka segera memudar menjadi sangat serius. Master Sekte, apakah Anda punya kekhawatiran? Yang pertama berbicara adalah wakil Master Sekte Zhuang Peng. Seberapa yakin Anda dalam menggabungkan sekte lain ke dalam aliansi 4 sekte? Ning Fan bertanya langsung. Mendengar ini, wajah kelompok itu menegang, dan mereka semua menundukkan kepala dengan ekspresi rumit. Melihat ekspresi di wajah mereka, Ning Fan menghela napas. Memang, situasi mereka persis seperti yang dia spekulasikan. 4 sekte utama dari aliansi 4 sekte, pada kenyataannya, tidak stabil, belum lagi sekte-sekte lain yang peringkatnya lebih rendah. Namun kini, jika aliansi 4 sekte ingin melawan sekte menengah ke atas seperti sekte terbang abadi, mereka membutuhkan kekuatan yang cukup, dan mendatangkan sekte-sekte yang peringkatnya lebih rendah adalah pilihan terbaik. Bab 1204. Gabungkan 4 menjadi 1. Sekte 100 Binatang didukung oleh Sekte Abadi Terbang. Karena lelang ini benar-benar menyinggung Sekte 100 Binatang, itu juga berarti menyinggung seluruh Sekte Abadi Terbang, sehingga kita tidak punya banyak waktu, pungkas Ning Fan, sambil menatap sosok-sosok di hadapannya sambil perlahan berdiri. Sekarang setelah dia menjadi Master Sekte, dia harus mempertimbangkan seluruh aliansi 4 sekte. Dalam waktu setengah bulan, saya ingin jawaban pasti dari sekte-sekte tersebut, dan keuntungan yang bisa saya tawarkan kepada mereka adalah kebebasan dari penindasan 5 sekte besar. Kita, sekte-sekte yang bersekutu, tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Karena aliansi 4 sekte sudah terbentuk, bergabung menjadi satu adalah pilihan terbaik. Seketika Fierce Lion dan yang lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Maksud Ning Fan jelas, ia ingin keempat sekte besar bergabung menjadi satu, dan status mereka sebagai master sekte individu pada dasarnya akan dibatalkan.
Ekspresi Huanggu menjadi gelap saat dia menggertakkan giginya dalam hati, tidak dapat menerima hal ini. Penggabungan 4 sekte, apa bedanya dengan pemusnahan sekte mereka? 4 sekte tidak dapat bergabung. Huanggu melangkah maju, tatapannya tegas. Aliansi 4 sekte adalah aliansi 4 sekte. Meskipun aku menerimamu sebagai ketua sekte, 4 sekte sama sekali tidak bisa bersatu. Ningfan menatap Huanggu dengan tatapan acuh tak acuh, mengantisipasi akan ada pertentangan. Kalau 4 sekte itu bergabung, itu artinya 4 sekte besar itu tidak akan ada lagi di masa mendatang, yang ada hanya 1 sekte saja. Namun, Ningfan telah mengambil keputusan, jika 4 sekte tidak bergabung, mereka pasti akan tersebar di masa mendatang dan sulit untuk dikelola secara seragam. Kalau begitu, aliansi 4 sekte akhirnya akan pecah. Jika 4 sekte tidak bersatu, apa yang akan kau gunakan untuk melawan 5 sekte besar, untuk mengangkat sekte-sektemu ke status sekte menengah dan bahkan atas? Apakah kau benar-benar berpikir aliansi 4 sekte saat ini memiliki kekuatan untuk melawan 5 sekte besar? Suara Ningfan bergema di seluruh aula, menyebabkan Fierce Lion dan yang lainnya terdiam. Wakil ketua sekte Zhuang Peng mendesah tak berdaya, memecah suasana tegang. Dia melangkah maju dan membungkuk kepada Ningfan, Master Sekte, ini masalah penting bagi sekte kami. Bisakah Anda memberi kami waktu untuk membahasnya? Dalam waktu 3 hari, kami pasti akan memberikan jawaban kepada Master Sekte. Ningfan menatap Zhuang Peng dan mundur selangkah untuk berkompromi. 2 hari, aku ingin jawaban yang spesifik dalam 2 hari, kalau tidak, apa yang terjadi selanjutnya pada aliansi 4 sekte bukan urusanku. Zhuang Peng dan yang lainnya secara bertahap meninggalkan aula. Ningfan mendesah tak berdaya, kenaikannya ke posisi Master Sekte juga didorong oleh agenda pribadinya. Lagi pula, untuk bersaing dengan 5 sekte besar, ia harus menciptakan kekuatan yang sebanding dengan mereka. Dan saat ini, aliansi 4 sekte adalah pilihan terbaik. Tetapi aliansi 4 sekte pada hakikat adalah 4 sekte yang berbeda, jika mereka tidak bergabung, kontradiksi kemungkinan akan timbul di masa mendatang, lalu apa yang akan mereka gunakan untuk membandingkan dengan 5 sekte besar? Saya harap sekte Chongsu membawa kabar baik. Untuk saat ini, selama mereka dapat memulihkan roh pembentukan, peluang mereka untuk menghadapi 5 sekte besar akan meningkat pesat. Setelah meninggalkan aula, beberapa master sekte berkumpul di halaman, duduk mengelilingi meja. Begitu mereka duduk, Huanggu membanting tangannya ke meja dengan marah. Membiarkannya menjadi master sekte, dia benar-benar berpikir dirinya adalah master sekte, bahkan ingin 4 sekte kita bergabung. Dia jelas ingin memiliki kendali penuh atas 4 sekte besar kita. Menghadapi kata-kata Huanggu, Zhuang Peng mendesah tak berdaya. Di antara perusahaan saat ini, dialah yang paling banyak berhubungan dengan Ningfan. Bagaimana keadaan Ningfan, dia mengerti lebih jelas daripada 3 orang yang hadir. Yang lebih membuatnya khawatir adalah latar belakang Ningfan. Ning Potian, itulah nama yang ditakuti oleh banyak sekte. Belum lagi ibu Ningfan yang tidak pernah terlihat, yang kekuatannya malah menimbulkan lebih banyak rasa takut. Sepertinya kau lupa siapa orang tua dari master sekte kita. Mendengar kata-kata Zhuang Peng, ketiga orang yang hadir terdiam. Terutama Huanggu, yang sebelumnya menentang keras, kini semakin tenang. Mulutnya terbuka, tetapi dia ragu untuk berbicara. Setelah terdiam cukup lama, Miao Xi yang biasanya tenang perlahan berkata, reputasi Ning Potian memang penting, bahkan 5 sekte besar pun berhati-hati terhadapnya. Tapi jangan lupa, Ning Potian tidak ada di sini, begitu pula ibu Ningfan. Kata-kata ini dengan jelas menyampaikan pikiran Miao Xi. Kami biarkan dia menjadi ketua sekte, masing-masing dengan perhitungan sendiri, dan begitu pula dengan lelang ini. Kami tidak ingin melihat 4 sekte bergabung. Fierce Lion tertawa dingin sambil menatap Huanggu dan Miao Xi. Dia berbeda dari keduanya, sejak tetua tertinggi dikalahkan, dia telah mengabdikan dirinya sepenuh hati kepada master sekte ini. Lagi pula, itu juga merupakan niat dari tetua tertinggi. Tidak seperti kalian berdua, meskipun aku tidak sepenuhnya setuju dengan penggabungan 4 sekte, aku memilih untuk mengikuti master sekte. Singa ganas, manfaat apa yang diberikan anak Ningfan kepadamu sehingga kau? Bisakah kamu mengalahkan Zhang Xiong, yang memiliki kekuatan spiritual? Fierce Lion mendengus dingin, alisnya berkerut, tatapannya membawa sedikit dominasi saat dia melihat 2 orang di depannya. Aku tidak akan pernah melupakan penindasan 5 sekte besar, dan sekarang kita punya kesempatan untuk melawan 5 sekte besar, mengapa aku harus menolak? Zhuang Peng berpikir mendalam tentang kata-kata Fierce Lion dan agak yakin. Lagi pula, situasi sekte itu mirip dengan situasi sekte Fierce Lion. Karena aliansi 4 sekte telah mengambil langkah ini, mungkin penggabungan memang merupakan pilihan terbaik. Bab 1205.
Bagaimana jika ibunya masih hidup? Miao Xi melirik wakil ketua sekte Zhuang Peng yang terdiam dan menyadari Zhuang Peng ragu-ragu. Tanpa ragu, ia berkata, saya sependapat dengan Huang Gu, kita hanya membiarkan Ning Fan menjadi ketua sekte aliansi 4 sekte dengan tujuan tertentu. Dia hanya ingin mengambil alih kendali penuh atas 4 sekte besar kita. Hanya orang bodoh yang akan menyetujuinya. Ekspresi Zhuang Peng tetap tidak berubah, dan setelah tertawa, dia berkata langsung, bagaimana jika ibunya masih hidup? Lagi pula, jangan lupa, bahan-bahan yang dibutuhkannya adalah untuk memulihkan tubuh yang dipadatkan oleh roh pembentukan, dan puncak roh itu tidak kurang dari alam inti emas. Miao Xi langsung tertegun karena dia benar-benar lupa akan hal ini. Benar, Ning Fan memiliki roh formasi di sisinya. Dan yang lebih penting adalah bahwa roh pembentukan ini adalah warisan biasa yang ditinggalkan oleh ibu Ning Fan. Miao Xi ragu-ragu. Melihat reaksi Miao Xi, Huang Bu menjadi agak bingung dan menusuk bahu Miao Xi dengan kasar. Miao Xi, bahan-bahan itu sangat langka, siapa tahu dia bisa mengumpulkan semuanya. Meskipun pendapat Huang Bu masuk akal, dan Miao Xi memahaminya dengan jelas, jawaban di hatinya perlahan-lahan mulai mantap. Penyatuan 4 sekte mungkin memang merupakan pilihan yang sangat baik. Mata Fierce Lion dan yang lainnya tertuju pada Miao Xi, karena pilihannya sekarang sangatlah penting. Setelah beberapa lama, Miao Xi menghela napas, dan ekspresinya akhirnya melunak. Karena kami telah memilihnya sebagai ketua sekte, penggabungan aliansi 4 sekte sebenarnya bukan hal yang mustahil. Mendengar ini, Huang Gu berdiri dengan marah, sekelompok orang bodoh. Menghadapi kepergian Huang Gu, beberapa orang menggelengkan kepala tanpa daya. Ketika keempat sekte bersatu, artinya mereka tidak akan lagi mendapatkan perlakuan yang sama seperti sekte aslinya. Malam semakin larut dan langit dipenuhi bintang. Di dalam ruangan, cahaya lilin tampak terang. Ning Fan baru saja terbangun dari kultivasinya, dia teringat teknik spiritual yang digunakan oleh Sun Chang di pelelangan. Kekuatan teknik itu jauh lebih kuat daripada kekuatan spiritual yang digunakan oleh Zhang Xiong. Hujan pedang, dia telah memperoleh penguasaan kasarnya. Lalu ia tak bisa berhenti memikirkan masalah aliansi 4 sekte. Penggabungan 4 sekte niscaya akan sangat mengurangi keuntungan yang bisa diperoleh aliansi, dan ia khawatir para master sekte dari 4 sekte besar tidak akan mudah menyetujuinya. Dalam sekejap, 2 hari telah berlalu dan 3 dari 4 master sekte agung telah tiba di aula utama sekte tempat Ning Fan berada. Satu-satunya yang hilang adalah Huang Gu. Kami bertiga setuju dengan penggabungan sekte, tetapi Huang Gu mungkin masih belum bisa menerimanya untuk saat ini. Dengan hasil seperti itu, Ning Fan sudah sangat puas. 3 sekte bersama-sama jauh lebih baik daripada tidak memiliki satupun. Sedangkan bagi Huang Gu, hal itu tidak penting lagi. Saat itu, Huang Gu memasuki aula dengan wajah muram. Melihat Huang Gu masuk saat ini, Fierce Lion dan yang lainnya pun bingung, bahkan Ning Fan pun merasa ragu. Huang Gu tampaknya menghadapi beberapa masalah. Huang Gu, ada apa? Huang Gu melirik sosok yang duduk di kursi utama aula utama. Ia menggertakkan gigi dan berkata dengan wajah penuh kengganan, aku, Huang Gu, bersedia memimpin sekteku di bawah komando Master Sekte. Perkataannya membuat semua orang terkejut, terutama Fierce Lion dan yang lainnya. Mereka menyadari Huang Gu pasti telah berubah pikiran karena alasan khusus. Apa yang sebenarnya terjadi, Huang Gu? Dihadapkan pada tatapan semua orang, Huang Gu akhirnya mengungkapkan alasannya. Ternyata seorang tetua sekte Dewa Terbang telah menemukannya, yang bermaksud menggabungkan sekte Huang Gu dengan sekte 100 binatang untuk menjadi sekte cabang dari sekte Dewa Terbang. Lebih jauh lagi, sekte Huang Gu perlu memberikan upeti tahunan kepada sekte Terbang Abadi dan sebagai imbalannya akan menerima perlindungan dari sekte Terbang Abadi. Dalam situasi seperti itu, Huang Gu tentu saja tidak akan setuju, tetapi sekte Terbang Abadi bersikeras, dan orang yang datang adalah seorang kultivator puncak pendirian fondasi, bukan seseorang yang dapat ia lawan. Oleh karena itu, ia memilih pihak Ning Fan. Penggabungan 4 sekte, meskipun bukan hasil yang diinginkannya, kini jauh lebih baik daripada alternatif sekte Terbang Abadi. Sekte Terbang Abadi terlalu sombong. Seru singa ganas dengan marah. Miao Xi melirik Ning Fan dan hatinya menjadi lebih teguh dalam keputusannya. Jelas, sekte Terbang Abadi telah mengarahkan pandangan mereka pada 4 sekte mereka dan pergi ke Huang Gu terlebih dahulu, yang menunjukkan bahwa mereka tahu pikiran Huang Gu berbeda dari pikiran mereka. Ekspresi Miao Xi menjadi gelap, dan dia segera melangkah maju dan berkata langsung, Master Sekte, aku khawatir kali ini ada mata-mata di antara kita di aliansi 4 sekte. Singa Garang sangat terkejut. Ekspresi wakil Master Sekte Zhuang Peng juga berubah.
Ning Fan mengangguk dari kursinya. Sejak Huanggu menyebutkan bahwa ia didekati langsung oleh seseorang dari Sekte Abadi Terbang, ia sudah menduga kemungkinan ini. Dan mata-mata ini pasti berasal dari Sekte Huanggu. Huanggu, apakah kau sudah memeriksa mata-mata di Sekte Venue? Huanggu terkejut, dia tertegun cukup lama sebelum akhirnya menyetujui ide itu. Maksudmu ada mata-mata dari Sekte Terbang Abadi di dalam Sekte Venue-ku? Miao Xi mengelus dagunya, berpikir sejenak, lalu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda kembali dan berbicara tentang penolakan merger kepada orang lain? Huanggu segera teringat dan bergumam. Masalah ini, tidak kuceritakan pada banyak orang, kecuali pada murid langsung pertamaku. Seluruh warna terpancar dari wajahnya, seolah ada sesuatu yang menyadarinya, dan dia segera melihat ke arah Ning Fan. Master Sekte, saya ada urusan lain, jadi saya permisi dulu. Mengenai penggabungan 4 sekte, Sekte Venue saya sepenuhnya setuju. Setelah berbicara, Huanggu bergegas pergi. Bab 1206. Hapus eyeliner. Wakil Ketua Sekte Zhuangpeng menangkap ucapan Huanggu dan menoleh ke yang lain, sepertinya dia murid tertua Huanggu, tapi ini juga menjadi pengingat bahwa mungkin ada orang-orang dari Sekte Dewa Terbang di dalam sekte kita. Ning Fan mengangguk dan berkata langsung, kita bicarakan penyatuan 4 sekte nanti saja. Untuk saat ini, kita harus membersihkan mata-mata di sekte kita masing-masing. Ya, Master Sekte. Pada saat yang sama, di Gunung Suiyun. Di aula besar, Luo Chang, sang Master Sekte, muncul dalam keadaan menyedihkan, menatap sosok-sosok di hadapannya sambil segera meminum ramuan. Di hadapannya, Ketua Sekte 100 Binatang telah muncul, dan di sampingnya, selain murid-murid Sekte 100 Binatang, berdiri orang lain. Gongsun Zeng, Gunung Suiyun telah memperlakukanmu dengan baik, namun kau berani mengkhianati kami. Wajah Gongsun Zeng berfluktuasi dengan emosi yang kelam. Ia menundukkan kepalanya, tak berani menatap Master Sekte. Dia memang mengkhianati mereka karena orang-orang dari Sekte 100 Binatang memiliki pengaruh atas dirinya. Jika bukan karena apa yang terjadi di pelelangan, bagaimana mungkin dia berakhir seperti ini? Zhang Xiong menyeringai penuh kemenangan, tangannya mengumpulkan kekuatan spiritual saat bayangan beruang hitam yang mengamuk perlahan muncul di belakangnya. Luo Chang, aku akan mengambil Gunung Suiyun untuk diriku sendiri. Tepat saat dia hendak bertindak, suara gaduh terdengar dari belakangnya. Konsentrasi kekuatan spiritual Zhang Xiong menghilang saat dia segera berbalik untuk melihat. Di luar aula besar, sekelompok murid Gunung Suiyun menyerbu masuk untuk membunuh. Sekelompok pencari kematian, bunuh mereka semua. Murid-murid Sekte 100 Binatang di belakangnya dengan cepat menyerbu keluar. Ketika mereka kembali ke Luo Chang, mereka melihat dia telah menghilang tanpa jejak. Di mana dia? Urat-urat dahi Zhang Xiong menonjol saat dia segera menarik Gongsun Zeng ke sampingnya dan bertanya dengan dingin. Master Sekte Zhang, saya tidak memperhatikan tadi. Tapi aku tahu selalu ada terowongan rahasia di dalam Gunung Suiyun. Dia pasti lolos lewat terowongan itu. Sampah tak berguna, kenapa kau tidak menyebutkan ini sebelumnya? Zhang Xiong dengan kasar melemparkan Gongsun Zeng keluar dari aula besar seperti seekor anjing dan segera mulai mencari terowongan rahasia. Saat senja mendekat, cakrawala dihiasi dengan matahari terbenam berwarna merah darah. Ning Fan masih berkultivasi ketika dia mendengar keributan dari luar rumah. Master Sekte, ada masalah. Ning Fan tidak punya pilihan lain selain segera menghentikan kultivasinya dan, setelah menenangkan napasnya sejenak, dia bangkit dan berjalan keluar. Orang di luar tidak lain adalah wakil Master Sekte Zhuangpeng. Master Sekte, sesuatu telah terjadi pada Gunung Suiyun. Di aula utama Sekte. Ning Fan tiba dan menduduki kursi yang dulunya milik Fierce Lion, sementara para Master Sekte dari 4 sekte telah berkumpul di aula besar, bersama dengan beberapa Master Sekte lain dari sekte yang peringkatnya lebih rendah. Luo Chang memasuki aula dalam keadaan berantakan, lukanya sudah dibalut sederhana. Begitu memasuki aula, Luo Chang langsung berlutut di tanah. Master Sekte Ning, Sekte 100 Binatang tiba-tiba menyerang Gunung Suiyun, dan dengan Gongsun Zeng sebagai orang dalam, Gunung Suiyun milikku telah runtuh sepenuhnya. Luo Chang berbicara dengan penuh penderitaan, air mata mengalir di wajahnya. Terlebih lagi, kemarahan yang dirasakannya terhadap Gongsun Zeng. Jika bukan karena Gongsun Zeng, bagaimana Gunung Suiyun bisa berakhir seperti ini? Orang-orang dari sekte semuanya terkejut dan takut. Ning Fan juga sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa Sekte 100 Binatang akan bertindak begitu tergesa-gesa. Menaklukkan Gunung Suiyun mungkin baru permulaan. Singa ganas,
segera perintahkan orang-orang dari 4 sekte untuk menyelidiki semua berita tentang Gunung Suiyun dan mencari tahu berapa banyak yang masih hidup. Ya, Master Sekte. Singa ganas segera meninggalkan aula besar itu. Kemudian, Ningfan menatap Miao Xi, bawa Luo Chang ke bawah untuk dirawat. Luo Chang, serahkan urusan Gunung Suiyun padaku mulai sekarang. Terima kasih, Master Sekte. Sambil menyeka air matanya, Luo Chang tampaknya telah membuat keputusan dan segera berkata, mulai hari ini dan seterusnya, seluruh warga Gunung Suiyun bersedia berbakti kepada Master Sekte. Ningfan mengangguk. Tak lama kemudian, Luo Chang dibawa pergi dari aula besar. Tatapan Ningfan tertuju pada Huanggu dan para Master Sekte lainnya dari sekte-sekte tingkat rendah. Mereka awalnya datang untuk membahas penyatuan sekte, tetapi tampaknya, dalam situasi saat ini, tidak perlu ada diskusi lebih lanjut. Sekarang, aku menghormati pilihanmu. Entah berakhir seperti Gunung Suiyun, ditelan oleh Sekte 100 Binatang, atau bergabung dengan aliansi untuk melawan Sekte 100 Binatang, Sekte Abadi Terbang, dan 5 sekte besar. Syaratnya, begitu kalian bergabung, kalian bukan lagi Master Sekte, melainkan tetua. Kultivasi semua murid akan disatukan, begitu pula distribusi semua sumber daya kultivasi. Wajah para Master Sekte menunjukkan emosi yang rumit, hal ini memiliki pro dan kontra bagi mereka. Namun keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin dikonsumsi oleh Sekte 100 Binatang. Kami berjanji setia kepada Master Sekte. Kerumunan itu berbicara serempak, sambil membungkuk kepada Ningfan. Ningfan mengangguk puas dan perlahan berdiri. Hal yang perlu dibicarakan selanjutnya adalah penyelamatan murid-murid Gunung Suiyun. Di Gunung Suiyun, di aula besar. Zhang Xiong memasuki aula besar sendirian, di mana seseorang sudah berdiri membelakanginya. Orang ini mengenakan jubah brokat mewah, dan kekuatan spiritualnya sendiri sangat dalam. Merasakan kedatangan Zhang Xiong, orang itu perlahan berbalik, memperlihatkan dirinya sebagai Tian Wen, anggota terhormat dari Sekte Terbang Abadi. Penatua, semua murid Gunung Suiyun telah dipenjara, dan sumber daya kultivasi sedang ditransfer. Tian Wen mengangguk puas. Ia yakin dengan rencananya dan menghampiri Zhang Xiong. Kali ini kau telah melakukan pekerjaan dengan baik, dan semua yang dijanjikan kepadamu akan terpenuhi. Serahkan saja urusan berikut kepadaku. Sambil tersenyum penuh percaya diri, Tian Wen bukan hanya anggota terhormat dari Sekte Terbang Abadi tetapi juga seorang ahli formasi. Bab 1207 Penyergapan di Tengah. Tak lama kemudian, berita tentang Gunung Suiyun pun tersebar dengan cepat. Saat ini, Gunung Suiyun telah diduduki oleh Sekte 100 Binatang, dan semua orang yang masih hidup dari sekte tersebut dipenjara di dalam Gunung Suiyun. Terlebih lagi, penjagaan di sekeliling perimeter membuat mustahil bagi siapapun untuk mendekat dengan mudah. Di aula utama Sekte Mayat Darah. Semua anggota aliansi sekte telah berkumpul di sini, dan tujuan mereka adalah menyelamatkan para murid yang terjebak di dalam Gunung Suiyun. Akan tetapi, aula utama sunyi dan semua Master Sekte kebingungan dengan situasi saat ini. Saat ini, Gunung Suiyun tampak seperti jebakan besar, menunggu mereka semua masuk. Master Sekte, saya pikir orang-orang dari Gunung Suiyun tidak dapat diselamatkan. Orang yang berbicara adalah Miao Xi, ekspresinya serius, saat dia melangkah maju. Gunung Suiyun adalah jebakan yang dirancang khusus untuk memikat kita. Perkataan Miao Xi mendapat persetujuan dari orang lain, dan banyak yang mengangguk setuju. Namun, Ningfan tidak berpikir demikian, meskipun dia tahu ini adalah jebakan. Saat ini, anggota Sekte Abadi Terbang tidak berani berpartisipasi dalam masalah ini secara terbuka, yang berarti musuh kita saat ini hanyalah Sekte 100 Binatang. Yang ingin ku ketahui sekarang adalah, sebenarnya ada berapa banyak murid Sekte 100 Binatang di Gunung Suiyun. Singa ganas melangkah maju dan berkata dengan serius, Master Sekte, dari informasi yang saya terima di sini, ada ribuan murid di bawah Master Sekte Zhang Xiong di dalam Gunung Suiyun. Dan para murid ini seharusnya mewakili 60% dari Sekte 100 Binatang. Mendengar ini, sudut mulut Ningfan perlahan melengkung membentuk senyuman, memberinya cara yang tepat untuk menangani situasi tersebut. Selanjutnya, aku akan memimpin tim langsung ke Gunung Suiyun, sementara kelompok lain akan langsung menyerang Sekte 100 Binatang, yang kekuatannya kini hanyalah kedok. Ningfan bangkit berdiri, menatap ke arah para Master Sekte dari 4 sekte utama. Huanggu, wakil ketua Sekte Zhuangpeng, pimpinlah murid-muridmu langsung untuk menyerang Sekte 100 Binatang. Ingatlah untuk menjebak murid-murid Sekte 100 Binatang, meminimalkan korban jiwa.
Kerugian di antara murid-muridmu harus diminimalkan. Begitu kalian menerima bala bantuan dari Sekte 100 Binatang, segera mundur dari Sekte 100 Binatang. Sedangkan untuk Fierce Lion, Miao Xi, dan Master Sekte lainnya, ikuti saja rencanaku mulai sekarang. Semua orang saling bertukar pandang, lalu menundukkan tangan untuk memberi hormat. Sehari kemudian, ribuan murid yang dipimpin oleh Huang Bu dan Wakil Master Sekte Zhuang Peng telah tiba di kaki gunung tempat gerbang utama Sekte 100 Binatang berada. Mereka mendapati murid-murid Sekte 100 Binatang lengah, sama sekali tidak menyadari akan adanya serangan yang akan datang. Harus kuakui, Master Sekte Ning Fan cukup terampil, ini jelas membuat kita bertindak sebagai umpan. Zhuang Peng berkata sambil tersenyum tipis. Di sampingnya, Huang Bu bersenandung, wajahnya cemberut, tatapannya tertuju ke arah Sekte 100 Binatang. Di dalam Sekte Venue, pengkhianat itu telah disingkirkan, dan dia bisa mengatakan bahwa dia membenci Sekte 100 Binatang sampai ke tulang. Sekarang diberi kesempatan untuk menyerang Sekte 100 Binatang, tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan itu. Tiba-tiba, Zhuang Peng menyadari niat membunuh yang terpancar dari Huang Bu dan buru-buru berkata, Huang Bu, kau harus ingat kata-kata ketua sekte, jangan bertindak gegabah. Huang Bu bersenandung tidak sabar. Sementara itu, di luar Gunung Suiyun, tim kultivator yang dipimpin Ning Fan sudah tiba, dan di sini, pemandangan Gunung Suiyun sudah terlihat. Pegunungan dan perairan di sekitarnya indah, dan energi spiritualnya melimpah, sungguh tempat yang sangat baik untuk bercocok tanam. Menatap Gunung Suiyun di kejauhan, Ning Fan tersenyum. Memilih tempat ini sebagai sekte mereka sungguh merupakan tindakan yang bijaksana. Memang, anak itu, Luo Chang, sangat ahli dalam formasi dan sangat peka terhadap hal-hal seperti Feng Shui. Singa ganas berbicara dengan nada kesal di sampingnya. Dia pernah meminta keahlian Luo Chang untuk menemukan tanah harta karun Feng Shui bagi sekte Singa Darah, tetapi Luo Chang meminta harga yang sangat besar, hampir menipu singa ganas. Untungnya, dia menyadarinya tepat waktu. Saat malam tiba, itulah saatnya untuk bertindak. Ini adalah waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak Ning Fan. Tim tersebut juga tiba di suatu tempat terpencil di hutan beberapa mil di luar Gunung Suiyun, di mana mereka sudah dapat melihat para pengikut Sekte 100 Binatang yang berpatroli di dekatnya. Salah satu dari mereka baru saja mencapai alam pendirian yayasan. Waktu berlalu, dan akhirnya, saat langit berubah segelap tinta, kegelapan pun turun. Melihat ini, Ning Fan langsung tersenyum dan berkata, bertindak sekarang. Tiba-tiba, gelombang teriakan pembunuhan meletus di hutan, menyebabkan para murid Sekte 100 Binatang yang berpatroli menjadi panik. Di dalam Gunung Suiyun, Zhang Xiong sedang duduk di aula utama, menikmati anggurnya, ketika tiba-tiba dia mendengar keributan di luar, langsung menebak siapa yang datang. Senyum percaya diri muncul saat dia dengan keras melemparkan kendi anggur di tangannya ke tanah, anggur berhamburan kemana-mana, dan dia juga berdiri, menuju keluar aula utama. Semua murid Sekte 100 Binatang dengarkan, bunuh semua penyusup tanpa ampun. Malam ini, jika kita mengalahkan 4 sekte besar, aku akan memastikan setiap murid mendapatkan semua yang mereka inginkan. Saat ini, Ning Fan dan yang lainnya telah tiba di luar kaki Gunung Suiyun, dan para pengikut luar Sekte 100 Binatang telah terbunuh seluruhnya. Akan tetapi, jumlah murid luar Sekte 100 Binatang sebenarnya tidak banyak. Tiba-tiba, Ning Fan merasakan ada yang tidak beres dan segera mengangkat tangannya untuk menghentikan laju tim, tetapi sudah terlambat. Udara di sekitar mereka tiba-tiba menjadi dingin, dan sebuah formasi besar muncul di bawah kaki semua orang. Cuaca semakin dingin, dan gulma di bawah kaki mulai membentuk embun beku. Tidak bagus, kita disergap, kata singa ganas dengan gelisah. Namun Ning Fan hanya mengejek, tidak menganggap enteng formasi tersebut. Dia sudah menduga kalau Sekte 100 Binatang pasti punya jebakan, dan kemungkinan besar jebakan itu melibatkan formasi. Maka kali ini, dia membawa roh formasi bersamanya. Jangan khawatir. Kemudian dia bertanya kepada roh formasi, senior, formasi ini. Tuan muda, tenang saja, karena saya adalah roh formasi, saya secara alami memiliki kemampuan untuk mengendalikan formasi ini. Formasi ini disebut Extreme Cold Array, yang dapat membekukan meridian para praktisi. Bahkan seorang praktisi di puncak pendirian fondasi pun akan terpengaruh. Lepaskan aku. Bab 1208. Pendekatan laras ganda. Master Sekte, formasi ini
Di belakangnya, Fierce Lion melangkah maju, bertanya dengan khawatir. Dia sudah menjadi seorang kultivator puncak pendirian fondasi, tidak merasakan banyak kedinginan. Namun keadaannya berbeda bagi murid sekte lainnya, yang menggigil kedinginan. Jangan khawatir, saya sudah punya solusi untuk formasi ini. Setelah Ning Fan berbicara, dia segera melepaskan roh formasi. Di mata para kultivator lainnya, yang mereka lihat hanyalah gumpalan aura putih yang menyatu dengan udara dingin. Saat Fierce Lion melihat gumpalan aura putih ini, dia merasakan sedikit keakraban. Dalam sekejap, sebuah pikiran melintas di benak mereka berdua, dan tiba pada jawaban yang sama. Tak lama kemudian, hawa dingin di sekitar mereka tampak berkurang, dan seluruh formasi mulai larut dengan kecepatan yang nyata. Formasi itu telah menghilang. Para murid berseru kegirangan. Ning Fan juga terkejut, tak menyangka roh formasi bertindak begitu cepat. Sepertinya roh itu kini perlahan menguasai seluruh formasi. Singa ganas, pimpin pasukan untuk segera mengejar mereka. Kurasa kita akan segera mendengar kabar baik dari Sekte 100 Binatang. Sekte 100 Binatang sudah dalam kekacauan, dan sekelompok orang yang dipimpin oleh Huang Gu hampir secara langsung menyerbu Sekte 100 Binatang, jika bukan karena arai perlindungan sekte. Huang Gu memimpin para pengikutnya dari dua sekte terus-menerus menyerang formasi pelindung sekte, sementara Miao Xi mencari cara untuk menghancurkan formasi tersebut di dekatnya. Di bawah naungan malam, formasi sekte 100 binatang sudah mulai menunjukkan keretakan, dan keretakan itu hanya masalah waktu saja. Tetapi, mereka tidak punya banyak waktu tersisa. Oleh karena itu, mereka harus segera mencari kesempatan untuk menghancurkan formasi tersebut, sehingga situasi di Gunung Suiyun dapat dibalik. Tiba-tiba, Miao Xi melihat titik lemah dalam formasi itu, retakan yang ditinggalkan oleh serangan semua murid. Meskipun retakannya kecil, itu memberikan kesempatan bagi Miao Xi. Huang Gu, terus pimpin serangannya. Aku akan menghancurkan arai perlindungan sekte mereka. Dalam sekejap, Miao Xi meraih ke atas arai perlindungan sekte, kekuatan spiritualnya berubah menjadi siluet hantu mayat, dan dengan pukulan besar, dia menghantam ke arah retakan. Retakan. Terdengar suara renyah, dan seluruh arai perlindungan sekte hancur seperti cermin pecah, formasinya retak. Di dalam formasi, beberapa tetua dari sekte 100 binatang yang bertanggung jawab menjaga formasi melihat pemandangan ini dan sangat terkejut. Tidak bagus, arai pelindung sekte tidak bisa bertahan. Cepat, kirim sinyal sekte agar master sekte kembali dengan bala bantuan, atau kita tidak akan bisa mempertahankan sekte. Seorang tetua berbicara dengan panik. Beberapa saat kemudian, suar sinyal terang melesat menembus langit malam, mekar seperti bunga krisan. Miao Xi berhenti sejenak, mendongak ke arah suar, dan senyum mengembang di bibirnya, tujuan awal mereka telah tercapai. Namun, itu masih belum cukup, setidaknya bagi Huang Gu. Pada saat itu, di kaki Gunung Suiyun, Zhang Xiong memimpin sekelompok pengikut sekte menjauh dari aula utama sekte, tetapi setelah mengetahui bahwa susunan dingin ekstrim di kaki gunung telah rusak, dia tidak dapat menahan ekspresi terkejutnya. Extreme Cold Array dipasang oleh sesepuh yang dihormati dari Flying Immortal Sect, bagaimana mungkin itu bisa rusak begitu cepat? Kapan seseorang dari aliansi 4 sekte menjadi ahli formasi? Sepertinya aliansi 4 sekte memang memiliki beberapa individu yang cakap. Suara itu datang santai dari Tian Wen, yang mendekat sambil tersenyum percaya diri. Tapi ini baru permulaan. Tidak mungkin semuanya dari aliansi 4 sekte, kan? Melihat Tian Wen begitu percaya diri, kekhawatiran di hati Zhang Xiong segera memudar. Dia mengangguk dengan serius, sepertinya hanya orang-orang dari sekte Singa Ganas dan wakil master sekte Zhuang Peng, ini agak aneh. Saya khawatir Huang Gu dan anak buahnya mungkin akan menyerang sekte saya. Lagi pula, elit sekte 100 binatang telah dipimpin ke Gunung Suiyun. Tian Wen terkekeh, tidak melihatnya dengan cara yang sama. Sampah-sampah dari aliansi 4 sekte itu, apa yang membuat mereka berpikir mereka bisa menghancurkan sekte 100 binatangmu? Lagi pula, Huang Gu dan yang lainnya tidak akur, jadi tidak perlu khawatir tentang itu. Sepertinya mereka akan datang ke sini, biarkan saja anak buahmu melakukan tugas mereka, mereka tidak bisa masuk ke Gunung Suiyun. Zhang Xiong mengangguk, senyum lebar tersungging di wajahnya, lalu menoleh ke arah murid-murid sekte 100 binatang di belakangnya. Saudara-saudara, ikuti aku dan basmi orang-orang dari aliansi 4 sekte ini, bunuh. Teriakan perang mengguncang langit saat Zhang Xiong memimpin para pengikut sekte 100 binatang menyerbu ke arah Gunung Suiyun.
Di tengah-tengah Gunung Suyun, Ning Fan memimpin para pengikut dari dua sekte besar yang telah menyerbu, setelah membunuh ratusan pengikut sekte 100 binatang. Melihat ke arah puncak gunung, samar-samar terasa ada lebih banyak penggarap yang muncul, jelas pengikut sekte 100 binatang. Sekarang, situasi dengan Huanggu tidak diketahui. Selama Huanggu berhasil, fokus sekte 100 binatang pasti akan bergeser, dan kemudian orang-orang di Gunung Suyun dapat dengan mudah diselamatkan. Dan inilah tujuan Ning Fan. Singa ganas, kalian semua cukup berani datang menyelamatkan hanya dengan orang-orang dari dua sekte kalian, mencari kematian. Suara arogan Zhang Xiong terdengar. Ia terlihat menerjang maju sambil menghunus pedang besar bercincin, penuh momentum. Fierce Lion sudah lama menginginkan pertarungan sungguhan dengan Zhang Xiong, jadi dia langsung melihat ke arah Ning Fan yang tidak jauh darinya. Master Sekte, serahkan orang ini Zhang Xiong padaku. Ning Fan baru saja membunuh seorang murid dari Sekte 100 binatang dan ragu-ragu saat mendengar kata-kata singa ganas. Sekarang Zhang Xiong memiliki teknik spiritual, Fierce Lion mungkin bukan tandingannya. Bahkan wakil ketua Sekte Zhuang Peng, jika ditambahkan, mungkin tidak cukup, tetapi mereka memang cukup untuk menahan Zhang Xiong. Wakil ketua Sekte Zhuang Peng, bergabunglah dengan singa ganas, kau hanya perlu menahan Zhang Xiong. Setelah mengeluarkan instruksi, Ning Fan memimpin sekelompok murid langsung menuju sekte di puncak. Bab 1209. Mempelajarinya hanya dengan menonton sekali. Targetnya bukanlah Zhang Xiong sejak awal, melainkan tetua dari sekte terbang abadi. Setiap murid sekte 100 binatang yang menghalanginya ditebas oleh Ning Fan dengan satu serangan pedang. Namun, Ning Fan segera bertemu dengan rival lamanya, Sun Chang. Sun Chang, memegang pedang tajam, menghalangi jalan mendaki gunung dan menatap tajam ke arah Ning Fan. Adapun para pengikut dua sekte lainnya, dia sama sekali tidak menanggapi mereka dengan serius. Su Fan, pertarungan terakhir di pelelangan itu hanya sesi sparring, tapi kali ini pertarungan sampai mati, dan aku pasti akan membunuhmu. Ning Fan mengalihkan pandangannya dari Sun Chang dan menatap sekelompok pengikut di belakangnya, lalu segera berkata, kalian pergilah ke tempat lain, aku akan mengurus semuanya di sini. Ya, Master Sekte. Master Sekte. Sun Chang menatap Ning Fan dengan heran, tidak menyangka kalau dia adalah seorang Master Sekte sama sekali. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi Master Sekte dari aliansi 4 sekte? Awalnya, Ning Fan tidak ingin membunuh Sun Chang. Namun kini, Sun Chang harus mati. Karena kau sedang mencari kematian, aku akan mengabulkan permintaanmu. Setelah murid-murid lainnya pergi, Ning Fan mengambil cahaya pedang di tangannya dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Sosoknya yang bagaikan hantu langsung tiba di hadapan Sun Chang, cahaya pedang membawa aura yang ganas saat menghadapinya. Sun Chang segera bertahan dengan pedangnya yang dipegang horizontal, dengan mudah menangkis serangan Ning Fan. Pada saat itu, pertempuran mereka meningkat intensitasnya. Berbeda dengan pertarungan mereka sebelumnya di pelelangan, kali ini keduanya terlibat dalam pertarungan sampai mati, dengan setiap gerakan dipenuhi dengan niat memotong. Kekuatan Sun Chang tidaklah lemah, sebagai seorang kultivator pendirian fondasi tahap akhir dengan berbagai teknik spiritual hebat. Namun kekuatan Ning Fan jauh melampaui ekspektasi Sun Chang, tanpa menunggu gerakannya, hujan pedang jatuh dari langit. Sun Chang, dengan ekspresi terkejut, merasa familiar dengan rangkaian teknik spiritual ini, tetapi bagaimana mungkin orang di depannya ini juga mengetahuinya? Mungkinkah dia mempelajarinya secara menyeluruh setelah melihatku menggunakannya sekali saja? Saat hujan pedang turun, Sun Chang menangkisnya dengan gerakan pedangnya, menangani bilah pedang yang jatuh dengan mudah. Ini adalah pertama kalinya Ning Fan menggunakan teknik hujan pedang, dan saat ini, tampaknya efektif melawan penggarap pendirian fondasi, tetapi melawan kultivator seperti Sun Chang, itu sama sekali tidak berguna. Ketika hujan pedang itu sirna, Sun Chang melompat ke udara, kedua tangannya mencengkeram pedangnya dengan kekuatan spiritual terkonsentrasi, pedang raksasa langsung terbentuk dan jatuh bersamaan dengan gerakannya. Pedang raksasa itu menyerang, membentang sejauh puluhan meter, tampaknya merobek ruang di depan Ning Fan. Serangkaian teknik spiritual ini kemungkinan besar setidaknya bertingkat tinggi. Zhang Xiong, dengan teknik spiritual di tangan, menghadapi dua musuh tanpa berada pada posisi yang tidak menguntungkan, tampak sangat arogan saat itu. Singa ganas, wakil ketua sekte Zhuang Peng, apakah kalian berdua mulai mengalami kemunduran karena usia?
Karena kalian berdua tidak bisa mengalahkanku bersama-sama, lebih baik kalian menunggu kematian saja di sini. Amarah Fierce Lion langsung memuncak, dia mengepalkan tinjunya, siap menyerang lagi. Wakil Ketua Sekte Zhuang Peng segera turun tangan untuk menahan singa ganas, sambil mengingatkannya, apakah kau sudah lupa apa yang dikatakan Ketua Sekte? Saat ini, kita berdua tidak akan bisa membunuhnya, yang perlu kita lakukan hanyalah menghentikannya. Fierce Lion kemudian menjadi lebih tenang, meskipun ia enggan. Zhang Xiong sedikit mengernyit, dia sudah merasa ada yang tidak beres dengan mereka berdua. Sejak awal, mereka tampak mencoba mengulur waktu, tidak benar-benar ingin membunuhnya. Kalau tidak, dengan sifat singa ganas, dia tidak akan bisa menahan diri setelah diolok-olok seperti itu. Ini bukanlah singa garang yang dikenalnya. Apa sebenarnya yang sedang kamu lakukan? Di mana Huanggu dan Miao Xi? Wakil Master Sekte Zhuang Peng menarik kekuatan spiritualnya dan mengejek Zhang Xiong. Tentu saja, mereka pergi untuk menghancurkan Sekte 100 Binatang. Sekarang setelah kalian memindahkan semua pasukan elit kalian ke Gunung Suyun, sekte kalian sendiri menjadi sangat rentan, kapan lagi kita harus menyerang kalau tidak sekarang? Ekspresi Zhang Xiong tiba-tiba menjadi gelap, ketakutan terburuknya menjadi kenyataan. Gunung Suyun memang penting, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sekte miliknya sendiri. Pada saat itu, seorang murid Sekte 100 Binatang, dengan ekspresi panik dan tubuh babak belur, berlari menghampiri dan segera melapor kepada Ketua Sekte, Sekte 100 Binatang telah disergap, dan formasi pertahanan kami telah ditembus, sekte ini sekarang dalam bahaya. Sang Tetua Agung dan yang lainnya masih berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Apa? Zhang Xiong terkejut, lalu melihat ke arah Fierce Lion dan yang lainnya. Tidak peduli apapun, Sekte 100 Binatang tidak boleh jatuh. Kumpulkan semua murid Sekte 100 Binatang, dan segera dukung Sekte 100 Binatang. Saat dia selesai berbicara, dia melihat dua sosok langsung menghalangi jalannya. Itu adalah Singa Garang dan Wakil Master Sekte Zhuang Peng. Melihat dua orang menghalanginya, raut wajah Fierce Lion tiba-tiba berubah muram, ia menggenggam gagang pisaunya dengan kuat. Ini tidak masuk hitungan, lain kali aku sendiri yang akan membantai kalian berdua. Zhang Xiong, menurutmu ini permainan anak-anak di rumah yang kalau kamu bilang tidak dihitung, lalu tidak dihitung. Si singa ganas terkekeh licik sambil menggosok-gosokkan tinjunya. Kali ini, Sekte 100 Binatangmu ditakdirkan untuk dihancurkan. Sayang sekali, setiap murid dan tetua sekte Anda akan mati seperti ini. Anda. Zhang Xiong sudah memerah karena marah, tetapi dengan Fierce Lion dan yang lain menahannya, dia tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Tiba-tiba sebuah anak panah melesat di udara, menembus jantung murid yang baru melapor itu dalam sekejap, menyebabkan dia berlutut di tanah dengan mata terbelalak ketakutan. Ledakan. Pada saat itulah, terdengar suara keras dari belakang. Zhang Xiong segera menyadari seseorang telah mendaki gunung. Sun Chang adalah seorang kultivator pendirian fondasi, satu-satunya orang lain yang bisa menyerbu gunung adalah Su Fan. Sambil menggertakkan giginya, dia mengucapkan nama itu. Zhang Xiong segera menoleh ke arah Fierce Lion dan yang lainnya. Sekarang dia harus membuat keputusan cepat. Jika dia terus membuang-buang waktu di sini, Sekte 100 Binatang mungkin akan kalah. Gunung Suyun tidak lagi penting. Semua murid Sekte 100 Binatang ikuti aku kembali ke Sekte. Suaranya meraung seperti binatang buas, bergema di seluruh Gunung Suyun agar semua orang bisa mendengarnya. Bab 1210. Formasi Burung Vermilion. Saat ini, sudah setengah jalan mendaki gunung. Pertarungan di pihak Ning Fan telah berakhir, dengan Sun Chang dibunuh olehnya. Ning Fan sendiri agak bingung, karena dia tidak tahu status Sun Chang sebenarnya dalam Flying Immortal Sect, tetapi dengan kekuatan seperti itu, Sun Chang pastilah setidaknya merupakan murid inti dari Flying Immortal Sect. Tampaknya Sekte Terbang Abadi bermaksud menggunakan Sekte 100 Binatang untuk menghancurkan aliansi 4 sekte. Gunung Suyun hanyalah umpan untuk memikat aliansi 4 sekte. Semua murid Sekte 100 Binatang, ikuti aku kembali ke Sekte. Suara itu terdengar, milik Zhang Xiong. Hal ini membuat Ning Fan tahu bahwa Huanggu dan yang lainnya telah membuat Sekte 100 Binatang merasa terancam, dan tujuan mereka telah tercapai.
Kemunduran Sekte 100 Binatang berlangsung cepat, dan Ning Fan telah lama bersembunyi, menyaksikan pengikut Sekte 100 Binatang pergi satu persatu. Di dalam aula utama Sekte Gunung Suiyun, Tian Wen berdiri, wajahnya pucat karena terkejut. Dia telah mendengar suara Zhang Xiong dan tidak mengantisipasi bahwa Zhang Xiong akan memimpin murid-murid Sekte 100 Binatang untuk mundur saat ini. Dengan perkembangan ini, bagaimana dia bisa mengatasi situasi yang akan datang? Zhang Xiong, dasar bodoh, aku tidak menyangka kau begitu pengecut. Raungannya tidak mendapat respons, dan Tian Wen tidak berani berlama-lama lagi, segera menuju keluar aula utama. Sendirian, dia tidak sebanding dengan kekuatan gabungan kedua sekte lainnya. Akan tetapi, saat ia melangkah keluar dari aula utama, langkah Tian Wen tiba-tiba terhenti dan wajahnya berubah sekali lagi. Suatu formasi yang tidak diketahuinya kapan telah diletakkan di kakinya. Api berkobar, dan Tian Wen tiba-tiba menemukan dirinya berada di dalam formasi. Di sekelilingnya hanya lautan api yang tipis, sejauh mata memandang. Formasi ini. Meskipun Tian Wen sendiri ahli dalam menggunakan formasi, dia merasakan tekanan luar biasa saat menghadapi lawan di hadapannya. Nalurinya mengatakan bahwa formasi ini sama sekali tidak sederhana. Teriakan memekakkan telinga terdengar saat dia melihat burung merah yang terbuat dari api mengembangkan sayapnya dari jauh, terbang ke arahnya. Warna kulit Tian Wen menjadi semakin gelap, dia tahu asal-muasal formasi di hadapannya. Formasi burung vermilion, salah satu dari 4 formasi suci kuno, saya tidak pernah membayangkan masih ada orang yang mampu mendirikannya hingga saat ini. Formasi burung vermilion memang istimewa, dan sejauh pengetahuannya, hanya seorang tetua tertinggi dalam aliansi 4 sekte yang mampu melakukannya. Orang yang mendekat itu tentu saja bukan tetua tertinggi dari aliansi 4 sekte, kalau tidak, aliansi itu hanyalah cangkang kosong. Lagi pula, kapan tepatnya formasi burung vermilion terbentuk? Dia sama sekali tidak tahu. Ini di luar kemampuan tetua tertinggi aliansi 4 sekte. Jadi, siapakah orang yang telah meletakkan formasi burung vermilion? Siapa sebenarnya kamu? Jelas tidak ada orang seperti itu dalam 5 sekte besar. Satu-satunya respon adalah mendekatnya burung vermilion. Bola api berjatuhan dari langit, masing-masing meledak dengan suara gemuruh saat menghantam tanah. Tian Wen hanya bisa menghindar dengan cepat, karena saat ini dia tidak lagi memikirkan siapa yang telah memasang formasi burung vermilion. Pada saat ini, Ning Fan telah tiba jauh di dalam Gunung Suiyun, tempat gudang gunung itu berada. Dia bisa menemukan tempat ini tentu saja berkat bimbingan Luo Chang. Selain itu, dia sendiri yang membentuk formasi burung vermilion, memanfaatkan kesempatan yang diberikan kepadanya oleh burung vermilion, beserta ingatannya tentang formasi burung vermilion, untuk menciptakan formasi yang dapat memunculkan burung vermilion. Meskipun formasi itu belum mencapai potensi penuhnya, mengendalikan seorang kultivator alam pendirian fondasi bukanlah tugas yang sulit baginya. Di hadapannya berdiri sebuah gerbang tertutup, dipahat di sisi gunung, tampaknya merupakan bagian dari alam itu sendiri. Gerbang ini adalah pintu masuk ke gudang Gunung Suiyun. Dan di sana, ada 4 orang murid yang berjaga. Melihat wajah asing mendekat, seseorang segera melangkah maju. Namun sebelum dia sempat berbicara, Ning Fan sudah menyerang. Dengan teknik yang menggelegar, keempat penjaga itu jatuh ke tanah. Keempat orang ini bukanlah murid sekte 100 binatang, mereka mengenakan pakaian yang biasa dikenakan murid-murid sekte terbang abadi. Setelah berhadapan dengan keempatnya, Ning Fan mendekati gerbang, yang tidak mengherankan, dilindungi oleh formasi. Namun, bagi Ning Fan, ini bukanlah sesuatu yang sulit. Pengikut dari Singa Ganas dan sekte lain telah tiba di halaman aula utama Gunung Suiyun. Dan seketika, mereka melihat Tian Wen terjebak oleh formasi burung vermilion. Memikirkan bahwa Master Sekte bisa menjebak orang ini dengan formasi, pastilah pria ini berasal dari Sekte Abadi Terbang. Tapi Zhang Xiong telah melarikan diri, menangkap orang ini juga sangat bagus. Wakil Master Sekte Zhuang Peng berkata sambil tersenyum. Fierce Lion tertawa terbahak-bahak, suasana hatinya sungguh gembira. Kali ini mereka tidak hanya menyelamatkan penduduk Gunung Suiyun, tetapi mereka juga memberikan pukulan telak terhadap seluruh sekte 100 binatang.
Manfaat ganda, bagaimana mungkin ini bukan kabar baik bagi mereka? Benar-benar layak menjadi master sekte kita, Huanggu mungkin harus mengakui kekalahannya kali ini. Zhuang Peng mengangguk, yang juga memberinya gambaran tentang prospek masa depan aliansi 4 sekte. Ning Fan, menemani murid-murid Gunung Suiyun yang masih hidup, juga tiba di tempat ini. Saat ini, hanya sekitar 100 murid Gunung Suiyun yang selamat, sedangkan sisanya telah terbunuh. Guru Sekte. Menghadapi salam dari orang banyak, Ning Fan hanya mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke arah formasi burung vermilion. Tian Wen memang berasal dari sekte terbang abadi, dia masih hidup meskipun menghadapi serangan burung vermilion, di mana yang lain kemungkinan besar sudah binasa. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.